dan cinta kepada kita. Alhamdulillah, luar biasa Rasulullah itu Pak, yang dikatakan pula Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Rasulullah itu memang manusia biasa, sama seperti kita. Rasulullah makan, kita juga makan. Rasulullah minum, kita juga minum. Rasulullah menikah, kita juga. Cuma beda Rasul sama kita. Rasulullah meludah contohnya, kita juga meludah. Cuma beda ludah Rasul sama ludah kita. Kalau ludahnya Rasul itu Pak bisa dijadikan obat. Contoh ketika dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di dalam goa bersama sahabat Abu Bakar. Ketika itu sahabat Abu Bakar ini tiba-tiba mukanya pucat lemas. Pas dilihat ada bekas gigitan ular, ada bekas sengatan ular. Seketika itu biidznillah, dengan ridha Allah, diludahin sama Rasulullah, cuy, sembuh seketika lukanya sahabat Abu Bakar. Itu ludah Rasul. Coba kalau ludah kita, coba ibu-ibu baru bangun tidur terus keluar rumah lalu ngeludah, cuy, insya Allah laler hijau pada ngumpul semua. Tuh Rasulullah manusia yang amat sangat luar biasa. Hadirin hadirat pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah muliakan. Makanya itu, dan bagaimana kita supaya caranya kalau kita ini membuktikan kalau kita semua juga cinta kepada Rasulullah, yaitu dengan kita menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah, dan kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, harus kita basahkan lidah dan bibir kita untuk selalu mengucap dan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pasar sambil iseng-iseng baca sholawat ya Pak ya, di angkot baca sholawat, ibu-ibu di dapur waktunya lagi ngulek sambel baca sholawat, insya Allah ulekannya sambelnya jadi enak Bu. Insya sembari ngulek di dapur baca sholawat, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim, Allahumma ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Banyakin baca sholawat. Insya Allah kalau kita tetap baca sholawat terus dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, keberkahan pun akan ikut kepada kita dunia maupun akhirat. Karena baca sholawat itu Pak adalah langsung yang memerintahkan kita Allah Subhanahu. Baca sholawat itu Pak bukan perintah dari menteri, baca sholawat bukan perintah dari presiden, baca sholawat bukan perintah dari komandan-komandan besar, tapi baca sholawat langsung yang memerintahkan kita Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Tuh, setelah malaikat Allah pada membaca sholawat, kita orang yang beriman baca sholawat, Allah juga ikut membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi yang amat sangat luar biasa. Alhamdulillah ada air juga akhirnya. Tadi baru sampai kagak dikasih air kita. Kopi kagak ada bang, kopi. Bu, terus udah ya. Ada Kiai Amin Nur. Tuh, banyakin baca sholawat. Insya Allah Pak Bu, kalau kita sudah di dunia ini menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah, lalu kita semua melaksanakan perintah Allah, kita beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan masukkan kita semua ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak pengen gak masuk surga Pak? Ibu pengen gak Bu masuk surga? Pengen gak? Pengen dimasukin apa masuk sendiri? Jangankan kita Pak yang ibadah, Bapak ketemu maling, kenal maling, lalu malingnya Bapak tanya, ling, ente kepengen surga atau neraka ling? Pasti malingnya menjawab kepengen masuk surga. Ternyata Pak subhanallah, di dalam surganya Allah itu Pak serba indah, serba nikmat. Apapun yang kita inginkan di dalam surganya Allah sudah ada. Baru mau udah ada. Kepengen jeruk tinggal sebut ruk, kepengen apel tinggal sebut pel, kepengen mangga tinggal sebut, kepengen cabe-cabean, gak ada nggak? Pendek kata, apapun yang kita inginkan di dalam surganya Allah sudah ada. Bahkan nanti ini bagi bapak-bapak yang masuk surga, amin atuh. Bahkan nanti nih bagi bapak-bapak yang masuk surga, nanti Pak di surga teman tidur kita namanya bidadari. Kenal Pak sama bidadari? Kenal? Enggak kenal? Mau enggak saya kenalin? Yang namanya bidadari itu Pak cantiknya luar biasa, subhanallah. Itu bidadari punya bola mata, kecil enggak, gede enggak. Lalu tuh bidadari punya hidung mancung, bibirnya seperti buah delima dibelah 4. Sebab kalau buah delima Pak dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean jadinya doer. Masa bidadari doer? Mohon maaf yang doer jangan tersinggung. Lalu tuh bidadari punya pinggul gitar Spanyol, betisnya bunting padi, beda kayak betisnya orang sini. Betis orang sini mah kenal pot bajai, pasti garuk ngebul. Di surga Bu nggak ada yang ngebul-ngebul, semuanya serba indah. Tuh bagi bapak-bapak yang masuk surga nanti teman tidurnya namanya bidadari. Bidadari dan bidadara bertemu di dalam surganya Allah subhanahu. Adapun bagi untuk yang ibu-ibu, Bu, nanti ibu kalau masuk surga oleh Allah dirobah lagi Bu jadi perawan. Jadi perawan. Orang kata perawan. Kalau masih ada yang nggak percaya Pak, kita lihat ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Faja'alnahunna abkara.
Kata Allah di dalam Al-Quran, kami jadikan wanita-wanita yang masuk surga itu perawan semua. Di surga enggak ada nenek-nenek, makanya nenek-nenek kagak masuk surga. Kata nenek-nenek dalam hati, sialan tuh Ustadz, gua dibilang gak masuk surga padahal udah rajin ibadah, udah rajin sholat, udah rajin ngaji, masa dibilang gak masuk surga? Dasar tuh Ustadz sambar geledeg. Slow nih, tenang, saya ngomong masih koma belum titik. Jadi walaupun di dunianya sudah jadi nenek-nenek, karena dia rajin beribadah kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, lalu pun menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah, besok ketika masuk ke dalam surganya Allah, dirubah lagi menjadi perawan puas. Ceramah kalau lagi lapar emang begini nih Pak. Jadi perawan, jadi perawan umurnya sweet 17 tahun. Cewek mah Bang umur 17 tahun dilihat dari mana juga resep ya. Coba nenek-nenek kalau lagi perawan nih umur 17 tahun dilihat dari kanan resep, dilihat dari samping kiri resep. Coba udah jadi nenek-nenek, kadang pakai bedak, dipoles yang kanan, yang kiri peot, dipoles yang kiri, yang kanan meletot. Mana pakai bedak nggak cukup satu tuh nenek-nenek, semua bedak ditempelin di pipi, mulai dari bedak dingin Sari Ayu, Ultima 2, bedak Revlon, bedak Mambo, Sari Puspa, Autan, Beklin, Rinso, Cabun Colek. Nggak mau kalah sama anak muda. Nggak mesti begitu Bu, taati perintah Allah, laksanakan sunnahnya baginda Rasulullah. Di surga nggak usah pakai dandan, nggak usah ke salon, udah cantik semuanya. Alhamdulillah. Makanya itu cintai Allah sepenuhnya, cintai dunia seperlunya. Insya Allah kalau kita benar-benar yakin kita cinta kepada Allah, ilok apa Allah nggak cinta balik sama kita? Betul apa betul Pak? Kalau kita sudah cinta sama Allah nih Pak, ilok apa Allah nggak cinta balik sama kita? Insya Allah. Makanya itu kalau kita sudah cinta kepada Allah, lalu kita juga cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan karenanya itu kita harus mencontoh akhlak mulianya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari sejarah beliau itu Pak, kurang apa sih solehnya Nabi Muhammad? Iya Pak, iya Pak. Makanya kita selalu berdoa semoga kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Karena jadi anak soleh dan soleha, mempunyai anak soleh dan soleha adalah merupakan suatu dambaan dari kedua orang tua. Betul apa betul Pak? Jangankan kita Pak, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau berpuluh-puluh tahun tidak diberikan keturunan oleh Allah, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ini berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah. Apa yang Nabi Ibrahim pinta? Ternyata Pak, Nabi Ibrahim tidak meminta kepada Allah anak keturunan yang kaya, tidak. Ternyata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak meminta kepada Allah anak keturunan yang pinter, tidak. Tapi apa doanya Nabi Allah Ibrahim bermunajat meminta kepada Allah? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah,
berikanlah kepadaku, berikanlah kepada kami anak keturunan yang soleh dan soleha. Karena kalau punya anak soleh, insya Allah pinter. Punya anak pinter belum tentu menjamin untuk soleh. Kadang-kadang orang kebangetan pinter, ngepinter-pinterin orang mulu. Betul apa betul Pak? Tapi kalau punya anak soleh, jangankan orang tuanya masih ada, orang tuanya sudah tiada, ada di dalam kubur, tuh doa anak yang soleh akan bakal terus sampai kepada kita. Karena doa anak yang soleh itu makbul, dan anak yang soleh pasti selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pasti setelah dia selesai sholat, dia sempatkan selingkan doa untuk ibu dan bapaknya. Rabbi ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni ngapa dosa ayah, ampuni juga dosa orang tua ayah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku, insya Allah. Balik lagi Kiai. Amplop ketukar. Hadirin hadirat, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan, mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, karena masih banyak para guru, para orang tua, para kiai, para ajengan di belakang yang ingin menyampaikan nasihat atau ceramah rohaninya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang benar itu datang dari Allah, kalau ada kata yang salah itu datang dari diri Al-Fakir pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dimaafin ya Pak. Dan mohon doanya, insya Allah besok saya akan berangkat ke Malaysia. Mohon doanya ya Pak ya Bu, saya akan berangkat ke Malaysia dalam rangka acara nyunatin Ipin Upin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zaki Mubarak. Mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan dakwah para alim ulama dan para dai-dai lainnya.